Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Yeyen Oktavia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi pembelajaran teks eksplanasi SMP kelas 8. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang terbesit dalam benak kalian setelah melihat gambar ini? Anak-anak hebatku semua, apakah sebelumnya kalian pernah membaca teks yang di dalamnya berisi tentang fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan sebagainya? Atau mungkin kalian pernah membaca teks yang berisi tentang demo, narkoba, kecanduan gadget, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fenomena-fenomena tersebut dalam teks eksplanasi. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang di dalamnya berisi informasi mengenai fenomena alam dan juga fenomena sosial. Dalam teks ini akan menjelaskan tentang sebab, akibat, bagaimana, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Setelah kalian semua mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, maka kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuannya adalah, setelah memahami pengertian teks eksplanasi, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi dan menyusun struktur teks eksplanasi yang telah dibaca atau didengar. Tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk memberitahu kepada halayak tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Sampai di sini, apakah anak-anak semua dapat membedakan mana teks eksplanasi dan mana teks yang lainnya, bukan? Tentu bisa ya, karena teks eksplanasi ini memiliki karakteristik yang sangat kuat, yaitu di dalamnya memuat proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dan di dalam teks ini berisi fakta yang benar-benar terjadi. Jadi bukan berita hoax ya. Agar kalian lebih memahami apa itu teks eksplanasi, kalian perhatikan ciri-ciri dari teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, bukan hayalan atau fiksi. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Dan yang ketiga, bersifat informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi, dijelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Selanjutnya, untuk bisa menghasilkan sebuah teks eksplanasi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui struktur teks eksplanasi. Berikut strukturnya. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi tentang pengenalan fenomena alam dan juga fenomena sosial. Yang kedua, deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini, kalian harus menjelaskan secara rinci bagaimana proses terjadinya peristiwa atau fenomena, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini bersifat opsional, yang di dalamnya berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Untuk selanjutnya, kita praktekkan ke dalam contoh ya, agar kalian lebih memahami seperti apa teks eksplanasi. Baik anak-anak hebatku semua, perhatikan contoh berikut ini ya.
Teks berikut berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Nah, dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama sebagai pernyataan umum, karena berisi pengenalan fenomena, sehingga di sini berisi pengenalan mengenai gempa bumi. Dijelaskan bahwa gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau dari bawah permukaan bumi. Kemudian untuk paragraf kedua, sebagai deretan penjelas, karena menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Mengapa gempa bumi itu bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya? Bahwa gempa bumi terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Karena sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung. Lapisan ini bergerak sangat perlahan, sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Paragraf ketiga, yaitu interpretasi. Dalam teks ini berisi kesimpulan bahwa gempa bumi terjadi begitu cepat dan dengan dampak yang begitu hebat. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Salam dan bahagia. Wallahumma biqla komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.